Kali ini kita akan membahas tentang conduct disorder. Ini adalah suatu gangguan mental yang biasanya terjadi pada anak-anak, ditandai dengan pola berulang perilaku yang melanggar hak-hak orang lain atau norma-norma sosial yang sesuai dengan usia anak. Anak dengan conduct disorder sering menunjukkan perilaku agresif, destruktif, menipu, atau melanggar aturan. Mereka tidak hanya melakukan satu atau dua tindakan pelanggaran, tetapi secara terus-menerus melakukan berbagai tindakan yang melanggar aturan. Misalnya anak tersebut mungkin sering berkelahi, mencuri atau merusak barang. Perilaku ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, bukan hanya kejadian sesaat. Anak dengan conduct disorder juga seringkali melakukan tindakan yang menyakiti atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ini biasanya berupa kekerasan fisik, ancaman, atau manipulasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Anak dengan conduct disorder seringkali menunjukkan perilaku kasar dan agresif baik kepada orang lain maupun hewan. Mereka mungkin sering terlibat dalam perkelahian fisik dengan teman sebaya atau orang dewasa. Mereka juga mungkin mengancam atau menakut-nakuti orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di samping itu, mereka mungkin menyakiti atau membunuh hewan tanpa rasa penyesalan. Anak dengan conduct disorder juga sering merusak barang-barang milik orang lain atau milik umum. Mereka mungkin mencoret-coret dinding, merusak fasilitas umum, atau memecahkan jendela. Dalam kasus yang lebih serius, mereka mungkin sengaja membakar barang atau bangunan. Kejujuran bukanlah hal yang penting bagi anak dengan conduct disorder. Mereka sering berbohong untuk menghindari masalah atau mendapatkan keuntungan. Mereka mungkin mencuri uang, barang, atau bahkan identitas orang lain. Anak dengan conduct disorder seringkali mengabaikan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Mereka mungkin melanggar aturan sekolah, rumah, atau komunitas tanpa merasa bersalah atau takut akan konsekuensinya. Mereka sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Mereka juga mungkin meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak kembali dalam waktu yang lama. Seorang anak atau remaja bisa dipastikan mengalami conduct disorder jika pola perilaku berulang selama 12 bulan. Artinya, perilaku-perilaku yang melanggar aturan atau menyakiti orang lain tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam jangka waktu yang cukup lama, setidaknya selama 1 tahun. Di samping itu, perilaku-perilaku tersebut harus menyebabkan masalah yang cukup serius dalam kehidupan sehari-hari anak. Misalnya anak tersebut mungkin sering dikeluarkan dari sekolah, memiliki masalah dengan teman-teman, atau mengalami kesulitan di rumah. Jadi seorang anak baru bisa didiagnosis mengalami conduct disorder jika perilaku yang melanggar aturan sudah menjadi kebiasaan dan menyebabkan masalah yang sudah cukup besar dalam kehidupannya. Anak laki-laki cenderung lebih sering mengalami conduct disorder dibandingkan anak perempuan. Jumlah anak yang mengalami conduct disorder berbeda-beda di setiap negara dan budaya. Namun secara umum, diperkirakan sekitar 2-10% anak usia sekolah mengalami gangguan ini. Di negara kita sendiri, sayangnya kita belum memiliki data yang lengkap tentang berapa banyak anak yang mengalami conduct disorder. Namun diperkirakan jumlahnya mirip dengan negara-negara lain. Conduct disorder atau gangguan perilaku ini tidak memiliki satu penyebab tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini bisa dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, faktor genetik. Ada kemungkinan bahwa anak dengan orang tua atau saudara kandung yang memiliki conduct disorder akan lebih rentan mengalami gangguan yang sama. Ini menunjukkan bahwa ada faktor genetik yang berperan dalam munculnya conduct disorder. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kemungkinan gangguan pada otak yang terkait dengan conduct disorder, seperti ketidaknormalan pada struktur otak atau fungsi neurotransmitter. Kedua, faktor lingkungan. Cara orang tua mendidik anak sangat berpengaruh. Pola asuh yang tidak konsisten, terlalu keras, atau terlalu permisif dapat meningkatkan risiko anak mengalami conduct disorder. Selain itu, anak yang pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional, atau mengalami penelantaran cenderung lebih rentan mengalami conduct disorder. Pergaulan dengan teman sebaya yang juga memiliki perilaku bermasalah dapat memperkuat
perilaku negatif anak. Conduct disorder tidak hanya berdampak pada perilaku anak yang mengalaminya, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas bagi kehidupan mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Anak dengan conduct disorder seringkali kesulitan bergaul dengan teman sebaya atau orang dewasa. Mereka mungkin sering terlibat dalam perkelahian, intimidasi, atau perilaku yang membuat orang lain menjauhi mereka. Akibatnya, mereka sulit membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Conduct disorder dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar anak. Akibatnya mereka mungkin sering bolos sekolah, mendapatkan nilai yang buruk atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Anak dengan conduct disorder memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam tindakan kriminal saat mereka dewasa, seperti pencurian, vandalisme, atau bahkan kekerasan. Di samping itu, conduct disorder seringkali diiringi oleh masalah kesehatan mental lainnya seperti depresi dan kecemasan. Anak dengan conduct disorder mungkin merasa sedih, cemas, atau marah secara berlebihan. Orang tua, guru, dan teman sebaya dari anak dengan conduct disorder seringkali merasa cemas dan stres karena harus menghadapi perilaku yang sulit dan tidak terduga. Pada akhirnya, conduct disorder dapat merusak hubungan dalam keluarga. Orang tua mungkin merasa frustrasi, marah, atau bahkan putus asa dalam menghadapi perilaku anak mereka. Perilaku agresif dan melanggar aturan dari anak dengan conduct disorder dapat memicu konflik dengan teman sebaya, tetangga, atau anggota komunitas lainnya. Untuk mengatasi conduct disorder, kita perlu melakukan upaya baik untuk mencegah maupun mengatasi gangguan ini. Pencegahan conduct disorder bertujuan untuk mengurangi risiko anak mengalami gangguan ini. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dalam mengasuh anak, terutama dalam membangun hubungan yang positif, menetapkan batasan yang jelas, dan mengatasi masalah perilaku anak secara efektif. Selain itu, mengidentifikasi anak yang memiliki faktor risiko tinggi untuk mengalami conduct disorder, seperti anak yang berasal dari keluarga dengan riwayat gangguan mental atau anak yang sering terpapar kekerasan. Kemudian memberikan intervensi dini berupa terapi atau program dukungan lainnya. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak, baik di rumah, sekolah, maupun komunitas, juga penting sebagai salah satu upaya pencegahan. Ini termasuk menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, mengurangi paparan kekerasan, dan mendorong interaksi sosial yang positif. Penanggulangan conduct disorder bertujuan untuk mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup anak yang sudah mengalami gangguan ini. Terapi perilaku kognitif membantu anak belajar mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang negatif serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang lebih baik. Misalnya anak diajar cara mengelola kemarahan, menyelesaikan masalah, dan berpikir sebelum bertindak. Terapi keluarga melibatkan seluruh anggota keluarga untuk memperbaiki komunikasi, meningkatkan interaksi positif, dan menyelesaikan konflik dalam keluarga. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan keluarga yang lebih mendukung bagi anak dengan conduct disorder. Dalam beberapa kasus, obat-obatan mungkin diperlukan sebagai pelengkap terapi psikologis. Obat-obatan ini biasanya digunakan untuk mengatasi gejala tertentu seperti agresivitas atau kecemasan yang berat. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.